Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Bluwais Humairo, mahasiswi Fakultas Kesehatan S1 Keperawatan Universitas Nurul Jadid. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu dasar keperawatan, yaitu konsep sel, biotermal, biomekanika, bioptik, dan bioakustika. Pertama, konsep sel. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Sel pertama kali yang ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel dalam bahasa Latin adalah cellula yang artinya bilik kecil. Mengapa disebut sebagai bilik kecil? Pada awal sel ditemukan, yang terlihat adalah sel gabus yang tampak hanya seperti bilik, karena sel gabus yang diamati adalah benda mati. Komponen kimia sel. Seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma, yang merupakan substansi kompleks. Unsur-unsur kimia penyusun protoplasma terdapat dalam senyawa kimia, baik senyawa organik maupun anorganik. Senyawa organik dalam protoplasma berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Macam-macam sel. Macam sel berdasarkan keadaan inti dibagi menjadi dua. A. Sel prokarion, sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi inti tersebar dalam sitoplasma atau sel yang memiliki satu sistem membran. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bakteri dan alga biru. B. Sel eukarion, sel yang intinya memiliki membran. Materi inti dibatasi oleh satu sistem membran terpisah dari sitoplasma. Yang termasuk kelompok ini adalah semua makhluk hidup kecuali bakteri dan alga biru. Macam sel berdasarkan keadaan kromosom dan fungsinya, yaitu dibagi menjadi dua. A. Sel somatis, sel yang menyusun tubuh dan bersifat diploid. B. Sel germinal, sel kelamin yang berfungsi untuk reproduksi dan bersifat haploid. Bagian-bagian sel. Setiap sel makhluk hidup mempunyai 3 bagian pokok, yaitu pertama, membran sel atau selaput plasma. Membran sel merupakan bagian terluas dari sel, bersifat semi-permeabel dan tersusun atas lipid dan protein sehingga disebut selaput lipoprotein. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah protoplasma yang mengisi ruangan antara selaput plasma dan inti sel atau nukleus. Sitoplasma merupakan sistem koloid yang amat dinamis, senantiasa bergerak dan tidak pernah diam. Dan yang ketiga, organel. Untuk melaksanakan berbagai fungsi hidup, sel dilengkapi organel. Organel merupakan bagian isi di dalam sitoplasma, meliputi inti sel, mitokondria, ribosom, lisosom, plastida, RE, badan Golgi, dan badan mikro. Dan yang kedua, biomekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Contoh penerapan prinsip biomekanika dalam perawatan adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, mekanika tubuh. Kedua, kesegaran tubuh. Ketiga, pengaturan posisi. Keempat, traksi. Dan yang ketiga, biotermal. Biotermal atau suhu dan termometer berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer antara lain: pertama, Celsius. Termometer Celsius ditemukan oleh Andreas Celsius, seorang ahli fisika asal Swedia. Celsius menentukan titik tetap bawah termometer dengan patokan suhu es yang sedang mencair dan diberi skala 0 derajat. Kedua, Reaumur. Jenis termometer ini pertama kali ditemukan oleh Reaumur, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis. Reaumur memberikan titik tetap bawah termometer Reaumur pada skala 0 derajat dan titik tetap atas pada skala 80 derajat. Ketiga, Fahrenheit. Termometer Fahrenheit adalah salah satu jenis-jenis termometer yang perlu kita ketahui. Termometer Fahrenheit ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Gabriel de Fahrenheit. Titik tetap bawah termometer Fahrenheit ada pada skala 32 derajat dan titik tetap atasnya ada pada skala 212 derajat.
Dari ketiga jenis termometer di atas, termometer yang umum digunakan di Indonesia adalah termometer Celcius. Sedangkan di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, termometer yang digunakan adalah termometer Fahrenheit. Sebenarnya, jika hanya untuk mengukur suhu badan atau bukan untuk keperluan diagnosis, bisa menggunakan termometer Celcius biasa. Cara kerja termometer. Pertama, pemuaian, termometer Hg dan alkohol. Kedua, rahan listrik, resistotermometer. Ketiga, potensial listrik, termokopel. 4. Radiasi, perometer. Perpindahan panas. Ada 4 cara pemindahan panas, yakni konduksi. Konduksi ialah pemindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan-permukaan benda. Konduksi terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan-permukaan yang mengandung panas. Konveksi. Pemindahan panas berdasarkan gerakan fluida disebut konveksi. Dalam hal ini, fluidanya adalah udara di dalam ruangan. Evaporasi atau penguapan. Dalam pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi, sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Radiasi. Radiasi ialah pemindahan panas atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Dan yang keempat, bioptik. Bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Jenis-jenis optik ada 2, yaitu pertama, optik geometri, berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Kedua, optik fisik. Gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optika geometri. Gejala-gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya. Macam-macam lensa. A. Lensa cembung atau konvergen atau positif. Sebuah lensa positif atau lensa pengumpul adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya. B. Lensa cekung atau divergen atau negatif. Sebuah lensa negatif atau lensa menyebar adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. C. Lensa yang mempunyai permukaan silindris adalah lensa yang mempunyai silinder. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula yang mempunyai panjang fokus negatif. Kesesatan lensa. Berdasarkan persamaan yang berkaitan dengan jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, radius kelengkungan lensa, serta sinar-sinar yang datang paraksial, akan kemungkinan adanya kesesatan lensa atau abrasi lensa. Abrasi ini ada bermacam-macam. Pertama, abrasi sferis atau disebabkan oleh kecembungan lensa. Kedua, koma. Ketiga, astigmatisme. Keempat, kelengkungan medan. Kelima, distorsi. Keenam, aberasi kromatis. Ketujuh, aberasi sferis. Mata. Mata merupakan alat optik yang paling dekat dengan kita dan merupakan sistem optik yang paling penting. Bagian-bagian mata: A. Kornea, B. Iris, C. Pupil, D. Lensa mata, E. Retina, F. Aqueous humor, G. Saraf optik. Jenis-jenis mata. Pertama, mata normal. 2. Rabun jauh atau miopi. 3. Rabun dekat atau hipermetropi. 4. Mata tua atau presbiopi. 5. Astigmatisme. 6. Mata campuran. Dan yang terakhir, bioakustika. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian psikis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Struktur anatomi fisiologi sistem pendengaran. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, telinga luar. A. Daun telinga atau auriker, merupakan tempat mengumpunya bunyi dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastis dan kulit. B. Liang telinga atau meatus auditorius external. Liang telinga bentuk huruf S, dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang menjaga agar benda asing tidak masuk.
C. Membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani tebalnya 0,1 mm, luas 65 mm, mengalami vibrasi dan diteruskan ke telinga tengah. Membran timpani berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. 2. Telinga dalam. Pertama, tulang pendengaran yang disebut osikel terdiri dari malleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggudi. Kedua, saluran Eustachius. Saluran Eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah hingga ke belakang faring. 3. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian tulang dan bagian membran. A. Koklea atau organ pendengaran. Koklea merupakan saluran berongga yang berbentuk seperti rumah siput, terdiri dari cairan kental dan organ korti, yang mengandung ribuan sel-sel saraf atau menyerupai sel rambut, yang memiliki rambut yang mengarah ke dalam cairan tersebut. B. Vestibular, berfungsi menjaga keseimbangan. C. Canalis semicircularis, berfungsi menjaga keseimbangan. Gangguan sistem pendengaran. Adapun beberapa gangguan pada sistem pendengaran antara lain: pertama, tuli sebagian atau hearing impaired; 2. Tuli total atau deaf; 3. Tuli kondusif; 4. Tuli sensorineural atau presbikusis; 5. Tuli campuran; 6. Gangguan pendengaran akibat bising atau noise induced hearing loss; dan yang ketujuh, otitis media. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.